Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman sekalian. Saya Cesya Pradita Sabila Putri Andini dan bersama saya ada rekan satu kelompok yaitu Anggun Lidil Fitri dan Ahmad Munawir. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi mengenai outsourcing atau alih daya dengan judul fleksibilitas perusahaan atau ketidakpastian pekerja. Topik ini kami angkat karena outsourcing merupakan fenomena yang semakin berkembang dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia dan memiliki dampak yang cukup signifikan bagi perusahaan maupun bagi pekerja. Dalam praktiknya, outsourcing telah menjadi salah satu strategi yang banyak digunakan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pengelolaan tenaga kerja. Namun demikian, penerapan sistem ini tidak terlepas dari berbagai persoalan. Di satu sisi, outsourcing memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi di sisi lain sering menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja, terutama terkait status kerja, jaminan sosial, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, outsourcing tidak hanya dapat dilihat sebagai strategi bisnis semata, tetapi juga sebagai isu yang berkaitan dengan keadilan dalam hubungan kerja. Secara konseptual, outsourcing atau alih daya merupakan penyerahan sebagian pekerjaan dari suatu perusahaan kepada perusahaan lain melalui suatu perjanjian kerjasama. Dalam sistem ini, pekerja secara formal berada di bawah perusahaan penyedia jasa atau vendor. Namun secara faktual bekerja untuk kepentingan perusahaan pengguna. Hal ini membedakan outsourcing dengan hubungan kerja pada perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu, di mana hubungan kerja terjadi secara langsung antara pekerja dan perusahaan. Dengan demikian, karakter utama outsourcing adalah adanya pihak ketiga dalam hubungan kerja. Dari perspektif hukum, pengaturan outsourcing di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Perubahan yang paling menonjol adalah dihapusnya pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Jika sebelumnya hanya terbatas pada pekerjaan penunjang, kini outsourcing dapat diterapkan pada berbagai jenis pekerjaan. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan kebijakan yang lebih fleksibel, namun sekaligus memunculkan tantangan dalam hal perlindungan bagi pekerja. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai mekanisme secara implikasi dari sistem outsourcing oleh Anggun Lidil Fitri. Silakan. baik selanjutnya yaitu mekanisme. Dalam praktiknya, outsourcing melibatkan tiga pihak utama yaitu perusahaan pengguna, perusahaan vendor, dan pekerja. Perusahaan pengguna menyerahkan pekerjaan kepada vendor, kemudian vendor yang akan merekrut dan mengelola tenaga kerja. Sementara itu, pekerja menjalankan tugas di perusahaan pengguna, tetapi secara administratif tetap berada di bawah vendor. Sistem ini sering menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap pekerja. Next. Selanjutnya yaitu hak pekerja outsourcing. Secara hukum, pekerja outsourcing memiliki hak yang sama dengan pekerja lainnya, seperti menerima upah sesuai standar, mendapatkan jaminan sosial, serta tunjangan hari raya. Namun dalam kenyataannya masih banyak ditemukan pelanggaran seperti pemotongan gaji oleh vendor, tidak didaftarkannya bekerja ke BPJS, sorry, atau ketidakjelasan status kerja. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu pro dan kontra. Jika dilihat dari sudut pandang perusahaan, outsourcing memberikan berbagai keuntungan seperti efisiensi biaya, fleksibilitas tenaga kerja, dan kemudahan
dalam manajemen SDM. Namun, dari sisi pekerja, sistem ini sering dianggap merugikan karena tidak adanya kepastian kerja, terbatasnya peluang karir, serta potensi ketidakadilan dalam upah. Selanjutnya yaitu perbandingan dulu dan sekarang. Jika dibandingkan sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, outsourcing hanya diperbolehkan untuk pekerjaan tertentu yang bersifat penunjang. Namun setelah adanya perubahan regulasi, hampir semua jenis pekerja dapat diahlidayakan. Akibatnya, perusahaan menjadi lebih leluasa, tetapi di sisi lain, posisi pekerja menjadi lebih rentan terhadap ketidakpastian. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Wotan. Baik, saya akan lanjutkan eh, pembahasan ini dari segi contoh. Nah, di pada praktik lapangan, contoh yang sering dibahas adalah pekerja transportasi online, yaitu salah satunya adalah ojek online. Meskipun mereka bekerja untuk perusahaan platform, ojek online ini tidak memiliki status sebagai karyawan tetap. Hal ini menyebabkan implikasi yang serius, yaitu yang pertama, tidak adanya kepastian pendapatan, yang kedua, tidak adanya jaminan kerja, dan yang ketiga, perlindungan hukum yang terbatas. Artinya, di sini ojek online itu tidak mendapatkan hak atau kepastian hukum yang jelas. Lebih lagi, kasus ini menunjukkan bahwasannya kemiripan dengan sistem outsourcing modern. Selanjutnya, permasalahan yang sering kali didapatkan di lapangan. Nah, beberapa permasalahan yang sering terjadi di lapangan yaitu vendor tidak transparan dalam pengupahan. Nah, ini yang sudah dijelaskan oleh saudara saya juga sebelumnya bahwasannya seringkali pada praktik di lapangan uh, outsourcing ini juga tidak transparan atau tidak akuntabel dalam hal pengupahan. Terus ada permasalahan-permasalahan lain yaitu upah di bawah standar minimum, tidak didaftarkan dalam program BPJS, pengawasan pemerintah masih lemah. Akibatnya, pekerja sering berada pada posisi yang dirugikan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Nah, dari pembahasan pertama sampai ke kesimpulan, kami uh, berkesimpulan bahwasannya outsourcing merupakan sistem yang penting dalam dunia bisnis karena memberikan efisiensi dan fleksibilitas. Namun juga tanpa pengawasan yang baik, sistem ini dapat merugikan pekerja. Maka kami menyarankan beberapa hal, yaitu yang pertama, pemerintah meningkatkan pengawasan, yang kedua, perusahaan memastikan pemenuhan hak pekerja, seperti yang kami sebutkan tadi bahwasannya upah harus di atas minimum atau minimum dan harus didaftarkan pada BPJS. Dan yang terakhir, pekerja memahami hak-haknya. Keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan pekerja harus dijaga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.